Pada saat orang masuk ke dalam Instagram, biasanya jarang dari kita yang memang bangun pagi-pagi, lalu kita melihat handphone kita dan bertanya, ada nggak ya online shop baru yang saya belum kenal, yang hari ini saya mau lihat dong yang baru gitu. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat menarik sekali. Dan memang kalau ditanya apakah teman-teman ingin memulai sebuah bisnis yang di tempat Red Ocean atau di tempat yang Blue Ocean, pasti pilihannya yang Blue Ocean. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya teman-teman bisa memulai bisnis online di Instagram, tapi yang Blue Ocean, yang persaingannya belum banyak. Kenapa? Karena mayoritas dari kita saat kita ingin masuk dan membuat sebuah bisnis di dalam Instagram, pasti pilihannya adalah bisnis online atau online shop. Dan ini artinya banyak sekali orang-orang yang saat ini memiliki pikiran saat mereka pertama kalinya membuat sebuah bisnis di Instagram, maka pilihannya adalah membuat online shop. Ini alasan kenapa banyak sekali online shop yang ada di Instagram, dan memang perang harga dan perang brand juga dalam Instagram pilihannya sangat banyak. Adakah alternatifnya? Di video ini saya akan ceritakan bagaimana teman-teman bisa memulai untuk menghasilkan dari dunia online terutama di Instagram tanpa harus perang harga menjadi online shop. Sebab faktanya memang ada beberapa cara buat teman-teman untuk bisa memulai bisnis di Instagram. Ada 4 caranya. Yang pertama adalah yang teman-teman sama-sama tahu, yaitu menjadi seorang online shop owner. Lalu kedua, ini adalah menjadi seorang personal brand. Teman-teman menjadi seorang selebgram ya, seorang artis. Tapi banyak dari kita sepertinya nggak ingin untuk rajin selfie seperti selebgram ya. Maka selanjutnya alternatifnya adalah teman-teman juga bisa membuat yang namanya menggunakan jasa. Jadi teman-teman membuat jasa fotografi, foto produk. Teman-teman juga bisa memulai jasa manajemen influencer. Teman-teman bisa memulai jasa manajemen sosial media. Atau yang keempat, yang paling jarang teman-teman ketahui, yang jarang kita ketahui dan mungkin ini bisa menjadi Blue Ocean, itu adalah media commerce. Jadi membuat sebuah media yang nantinya di belakang media tersebut itu sudah ada cara menghasilkannya. Nah, contohnya di dunia offline ini adalah katakanlah sebuah perusahaan, yaitu Gramedia. Gramedia ini adalah memiliki sebuah media yaitu TV, yaitu Kompas TV, tapi juga memiliki media cetaknya juga dan memiliki media digitalnya juga. Tapi di baliknya ternyata ada banyak bisnis yang ada di bawah dari Gramedia. Contohnya adalah ada toko bukunya yang memang memiliki PT-nya ini berbeda dengan PT yang menjadi media gitu ya. Lalu juga ada bisnisnya itu yang gak kalah luar biasanya, dia juga punya hotel ternyata Gramedia ya. Salah satunya itu Hotel Santika juga ya. Jadi ternyata sebuah media itu bisa menarik banyak orang, menarik attention banyak orang terutama, dan pada akhirnya dialirkan ke bisnis-bisnis lainnya di belakangnya. Dan ini teman-teman bisa lakukan dalam hal yang mikro, dalam hal yang kecil di Instagram. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal itu, yaitu media commerce. Yuk kita lihat langsung ke dalam screen-nya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu media commerce. Kalau di Instagram ini bisa sering dibilang sebagai akun publik ya, akun publik. Tapi akun publik media, jadi bukan akun publik yang repost. Mungkin kalau teman-teman sudah melihat beberapa akun seperti dagelan, nah itu adalah namanya akun publik repost. Jadi memang merepost konten-konten ya. Tapi ada beberapa akun lainnya yang sifatnya itu akun publik yang media. Nah kali ini kita akan lihat, contohnya adalah kalau kita masuk ke dalam Instagram, maka teman-teman bisa menemukan seperti komunitas kita atau grup kita media sekolah pebisnis, di mana ini adalah media inspirasi bisnis. Jadi kita menginterview banyak orang, lalu ada juga artikel, ada tips bisnis, ada bertanya, berdiskusi juga. Ini niche-nya atau kategori topiknya adalah bisnis. Ternyata ada juga media lainnya, yaitu mengenai cinta, yaitu namanya Kedai Cinta Kamu. Dan ini yang pemiliknya adalah teman saya juga. Dan faktanya di media yang ini atau di media yaitu Kedai Cinta Kamu ini setelah orang-orang menjadi followernya, di mana sudah 100k follower, luar biasa sekali. Tapi di sana ternyata ada demand-nya, ada permintaannya atas kebutuhan dari follower dari Kedai Cinta Kamu, yang ternyata saat ini dia bekerja sama juga dengan berbagai pihak ya. Karena dimulai dari jasa curhat. Jadi pada saat itu memang kita pernah juga bertemu dengan foundernya, dan ternyata dalam satu hari saja bisa hampir 200 orang yang curhat ke media ini. Dan akhirnya karena untuk memfilter orang yang curhat tersebut agar memang terlayani dengan baik, akhirnya difilter menggunakan harga. Jadi curhatnya itu harus berbayar seharga, ada rate-nya yang bisa ditanya langsung ke
media tersebut. Lalu selanjutnya kalau kita lihat lagi, itu ada media yang kedua yaitu media bahasa Inggris, yaitu English Fit, di mana foundernya ini juga saya kenal secara personal, pernah kita ngobrol. Lalu yang uniknya adalah kalau kita memiliki bisnis seperti les bahasa Inggris, katakanlah kita memiliki ruko yang kita jadikan tempat les bahasa Inggris, kita mau masukkan les bahasa Inggris itu ke Instagram, maka pilihan kita adalah kita memindahkan tanda petik brosurnya dari toko tersebut atau les Inggris tersebut itu ke online. Jadi langsung di sana dipromokan harga kelas-kelasnya dan lain-lain gitu ya, dan program-programnya yang bisa diambil di tempat les tersebut. Tapi itu akan menjadi teman-teman berkompetisi dengan banyak sekali orang-orang yang melakukan hal yang sama, yaitu membuat tanda petik online shop dari les Inggrisnya. Nah, ternyata kalau melakukan dengan cara media atau seperti English Fit ini, dia justru memberikan edukasi-edukasi, inspirasi, sharing-sharing mengenai bagaimana cara berbahasa Inggris yang baik gitu ya. Kita lihat ke dalam media English Fit ini, kalau di scroll ke bawah, maka banyak sekali informasi-informasi seputar bagaimana belajar bahasa Inggris. Jangan asal translate contohnya, atau jangan sampai kebalik pakai so and to gitu. Jadi banyak sekali, atau di sini ada yang I'm agree, I'm not agree gitu ya. Jadi inilah yang disebut sebagai media. Jadi tidak ada jualannya sama sekali ya di feed ini atau di akun ini. Tetapi memang nanti begitu mulai untuk menjadi followernya, maka kita akan tahu bahwa follower tersebut punya kebutuhan, jadi si media ini mensupport justru kebutuhan dari followernya tersebut. Setelah audiensnya terbangun, berkumpul, maka akan timbul kebutuhan-kebutuhan yang spesifik ke audiens tersebut, seperti contohnya adalah media English Fit ini. Selanjutnya ada lagi media yang di tanda petik diasuh ya kalau bahasanya dari beliau ini, yaitu media belajar ta'aruf yang dimiliki oleh seorang penulis buku yang pernah juga bestseller beberapa kali di Gramedia, dan akhirnya dia membuat sebuah medianya sendiri di Instagram untuk berusaha menyebarkan misinya dia, yaitu ta'aruf, sehingga orang-orang mengerti bagaimana cara bertaaruf yang betul. Dan itu dia sampai membuat ada kelas online sendiri yang sudah ribuan orang mengikuti batch kelas online-nya. Ini diawali dengan membuat media yang berisi edukasi-edukasi, termasuk sharing-sharing, termasuk quotes-quotes, dan segala macamnya yang memang tidak ada berjualan sama sekali di awalnya, tetapi membangun audiens. Jadi kuncinya media ini adalah teman-teman memberikan value dan membangun audiens, hingga pada akhirnya teman-teman memiliki audiens spesifik tertentu yang nantinya pada akhirnya kita bisa mendapatkan kebutuhan mereka, lalu kita bisa membuatkan sebuah produk jasa yang memang ataupun edukasi seperti kelas online yang memang memenuhi kebutuhan atau problem-problem yang mereka alami tersebut. Contoh kedua atau contoh ketiga selanjutnya adalah datang dari sebuah media, yaitu Terminal HRD. Ini juga unik karena pemiliknya ini adalah sebuah coach yang memang tadinya dia adalah seorang pekerja di bidang HRD yang pada akhirnya berusaha untuk membuat job fair secara lokal di area mereka sendiri, dan pada akhirnya sadar bahwa ternyata kita kalau mau mencapai orang yang lebih luas itu harus memberikan manfaat dulu lewat media. Jadi membuat media yang namanya Terminal HRD di dalam Instagram, pada akhirnya mendapatkan banyak sekali following, dan ternyata banyak sekali yang pada sharing-sharing melewat DM, sharing-sharing di feed, di komen, dan pada akhirnya dibuatlah ebook-ebook yang bertujuan untuk membantu follower dari Terminal HRD sendiri. Untuk apa? Untuk bisa diterima sebagai karyawan di tempat yang bagus gitu. Katakanlah sebagai CPNS atau sebagai BUMN yang bagus, atau di perusahaan swasta yang memang bagus juga. Nah, jadi dimulai dengan membuat sebuah medianya tersebut, lalu media tersebut pada akhirnya mendapatkan followernya atau istilahnya audiens ya. Jadi orang-orang yang memang tertarik untuk berbicara atau menyimak mengenai sebuah topik tertentu yang pada akhirnya teman-teman bisa saling sharing di sana dan mendapatkan kebutuhan mereka, lalu selanjutnya disupport kebutuhannya itu apa. Di tempat lain ada juga yang namanya foodnusantara.id. Nah, ini juga sebuah media, yaitu di tempat kuliner ya, media kuliner, dan faktanya foundernya ini memiliki usaha juga kuliner, yaitu cemilan. Dan media ini, karena media ini dia bisa juga pada akhirnya dari audiensnya itu menjadi reseller cemilan ini. Selanjutnya ada juga media lokal yang menyoroti creative culture-nya lokal orang artis atau creators di Indonesia, yaitu Volkatif. Ternyata di balik media Volkatif ini
yang memang isinya ini kita bisa lihat ya, bahwa di sini ada banyak sekali sharing-sharing mengenai news, trend, lalu lifestyle dari artis-artis ataupun selebriti ataupun creator yang ada di Indonesia. Sama sekali tidak ada berjualan ya, kita bisa lihat di sini. Tetapi ternyata di balik media ini ternyata berkumpul audiens yang memang memiliki problem yang sama, memiliki lifestyle yang sama, dan pada akhirnya dia berpartner dengan sebuah brand yaitu parfum gitu. Jadi pada akhirnya media ini adalah sebuah kumpulan orang yang kumpulan orang ini pada akhirnya memiliki keinginan, memiliki masalah ataupun memiliki aspirasi tertentu yang teman-teman ini bisa bantu mereka dengan menyediakan produk atau jasa atau cara supaya mereka bisa mencapai goals ataupun dreams yang mereka inginkan gitu ya. Dan ini bisa dicapai dengan media commerce ini. Jadi di depannya itu media, tetapi ternyata dia membantu audiensnya dengan memiliki sebuah bisnis di belakangnya. Ini jalan yang blue ocean, teman-teman. Kenapa jalan yang blue ocean? Karena jarang sekali mereka yang di depannya ini memang memiliki intensi atau memiliki sharing-sharing dalam bentuk media, memberikan informasi, memberikan juga informasi-informasi yang sebetulnya menarik gitu ya. Karena pada saat orang masuk ke dalam Instagram, biasanya jarang dari kita yang memang bangun pagi-pagi lalu kita melihat handphone kita dan bertanya, ada nggak ya online shop baru yang saya belum kenal, yang hari ini saya mau lihat dong yang baru gitu. Jarang sekali. Jadi jarang banget kita bertanya-tanya ada online shop apa di luar sana yang belum saya tahu. Tapi biasanya kita masuk ke Instagram, itu kita ingin mencari informasi-informasi yang memang menarik buat kita, yang memang membantu kita itu untuk lebih, satu, entertaining atau jadi humor ya, jadi fun. Kedua, memberi kita informasi yang informatif. Sekarang infonya lagi ada perkembangan apa. Lalu ketiga, memberikan kita insight baru dan edukasi baru. Lalu yang keempat, memberikan kita inspirasi dan motivasi sehingga kita bisa bangkit lagi dan bergerak lagi untuk menuju goals kita lagi pada saat kita down. Itu juga dicari orang. Lalu yang kelima, yang memberikan kita siraman-siraman rohani dan religi gitu ya, itu juga dicari orang. Jadi teman-teman yang memulai dari sebuah media itu bisa mendapatkan memang following atau audience yang lebih luas dibandingkan teman-teman memulai sebagai online shop. Dan itulah alasannya di Sekolah Pebisnis juga kita mengajarkan bagaimana caranya bisa membuat media buat teman-teman sendiri yang ada di Instagram atau akun publik media istilahnya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat sekarang ke sini, maka di sini ada juga sebuah media yang menurut saya ini the rising media karena ini namanya pengguna Converse. Jadi komunitas pengguna Converse. Apapun outfitnya harus Converse sepatunya, dan di akun ini dia nggak jualan Converse. Tapi dia memberikan update, tips dan trik, serta konten seputar Converse. Jadi edukasi mengenai Converse, sharing-sharing mengenai tren Converse, lalu juga ada pengguna Converse, termasuk bagaimana cara perawatan Converse, cara memilih Converse. Jadi betul-betul akunnya ini memberikan manfaat ya, memberikan edukasi, memberikan informasi yang memang ada audiensnya yaitu pencinta Converse. Jadi flow-nya seperti ini teman-teman. Kalau saat ini teman-teman melihat di layar ini, di sini kita bisa lihat bahwa sebuah media commerce itu base-nya itu adalah memang dari memiliki sebuah media. Jadi ini ada kotak media. Dan biasanya audiens ini akan tertarik untuk masuk ke media ini karena ada informasi-informasi yang menarik, teman-teman. Jadi di sini ada information, sifatnya bisa fun, bisa inspiring, bisa motivating, atau bisa juga sifatnya itu educating, atau bisa juga sifatnya itu uplifting itu kalau kontennya religi biasanya di uplifting ya, siraman rohani gitu ya. Atau sifatnya itu juga bisa yang memberikan orang itu keyakinan gitu ya, jadi saya pasti bisa gitu ya, itu motivating dan inspiring sifatnya. Lalu ada juga sifatnya media itu yang memberikan informasi dan tren ya.
tren dan informasi. Nah, paling tidak ada beberapa elemen ini yang membuat teman-teman bisa mendapatkan audiens yang cukup besar dibandingkan teman-teman memulai dengan online shop. Setelah teman-teman memiliki follower atau media ini teman-teman pasti akan mendapatkan following di sini. Following atau audience. Nah, memang enaknya atau luar biasanya kalau teman-teman mulai dengan sebuah media, ini lebih ibaratnya followable. Jadi orang itu akan lebih mudah untuk mengklik tombol follow dibandingkan kalau teman-teman online shop. Dan biasanya engagement atau interaksi dari akun pun akan lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah pasti orang-orang yang follow akun ini itu orang-orang yang interested ke kontennya teman-teman, dan mereka itu sudah tahu bahwa tidak akan tanda petik dijualin. Kalau online shop ya sudah pasti, karena itu online shop atau toko online, maka tujuannya adalah berjualan. Dan oleh karena itu yang namanya membangun akun media itu biasanya kenaikan followernya juga lebih cepat dibandingkan kalau teman-teman langsung membangun online shop. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah terutama kalau teman-teman sudah punya online shop, tapi teman-teman ini mungkin perlu boosting untuk traffic atau memasukkan orang baru ke online shop teman-teman tanpa ingin dengan cara yang berbayar ataupun endorse, paid promote atau Instagram ads, maka teman-teman bisa menggunakan teknik yang ini juga. Apa itu? Yaitu menggunakan media teman-teman yang telah teman-teman buat untuk nantinya dilempar trafficnya atau orang-orangnya, followernya itu untuk dilempar ke akun online shop teman-teman. Jadi ibaratnya postingan online shopnya diposting ke medianya teman-teman. Jadi di sini tadi sudah dikumpulkan medianya. Dari situ di sini teman-teman buat online shop. Di sini online shop. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan ini teman-teman bisa lakukan juga kalau misalnya teman-teman katakanlah bukan berjualan toko online, tapi teman-teman ternyata adalah seorang konsultan. Jadi yang diangkat adalah personal branding ya, personal branding. Nah, dengan pola seperti ini, maka teman-teman membangun personal brandingnya pun akan lebih cepat. Kenapa? Karena teman-teman membangun media, lalu personal branding teman-teman ini diangkat di media tersebut. Nah, itu akan membuat orang-orang itu lebih percaya karena ada referensi dari media tersebut yang merekomendasikan personal branding teman-teman. Jadi, inilah skema dari media commerce di mana teman-teman mulai dengan pertama membuat medianya dulu, baru teman-teman bisa mengalirkannya atau berkolaborasi dengan online shop ya, atau juga bisa mengembangkan personal brand teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu. Semoga skema ini membuat teman-teman yang tadinya mungkin saat ini perang harga di Instagram, atau mungkin teman-teman masuk ke dalam Instagram lalu masih mempertimbangkan cara-cara promosi yang mungkin tidak berbayar, ataupun karena budget teman-teman belum terlalu banyak, maka teman-teman tidak bisa rajin promosi atau rajin marketing, maka teman-teman bisa kombinasikan di antara strategi berbayar teman-teman menggunakan Instagram Ads, paid promote atau endorse, dikombinasikan dengan teman-teman membuat media commerce yang memang pada akhirnya akan membuat teman-teman memiliki audiens yang cukup besar sehingga memiliki cukup banyak prospek untuk bisnis teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya Yosef, don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Dadah!